Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 116. Kemarahan, kamu sangat lumpuh. Buka pintunya, atau aku akan segera melumpuhkan tubuh bagian atasmu. Gao Bao mengumpat di luar pintu. Beberapa pecundang yang dibawanya juga berteriak-teriak di sampingnya. Wajah Qin Letian menjadi pucat dan dia menekan rasa takutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, apakah kedua orang itu melarikan diri? Saya mendengar Gao Bao mencibir dan berkata, kamu akan tahu jika kamu masuk dan melihat. Bukakan pintunya untukku. Segera setelah itu, terdengar suara keras. Rumah yang disewa Bibi Liu awalnya sederhana, dan pintunya tentu saja tidak mewah. Itu hancur dalam sekejap mata. Qin Letian buru-buru mengeluarkan ponselnya. Tetapi sebelum dia dapat memutar alarm, pintunya didobrak hingga terbuka. Anak laki-laki kecil itu bergegas masuk ke kamar dan melihat sekeliling, lalu menjambak rambutnya dan mengangkatnya keluar dari kursi roda. Orang cacat kecil, di mana si idiot itu? Qin Letian menjerit kesakitan, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anak kecil itu sangat marah hingga dia menendangnya beberapa kali. Baiklah nak, kenapa repot-repot? Gao Bao menghentikan anak kecil itu. Seret orang cacat sialan ini keluar dan pukul dia dengan keras sampai anakku puas. Dia memerintahkan bawahannya. Beberapa orang yang datang bersamanya adalah sampah dan tidak memiliki simpati sama sekali. Mereka melemparkan Qin Letian keluar pintu sambil tertawa dan meninjunya. Tak satu pun warga sekitar yang berani keluar. Mereka semua bersembunyi di dalam rumah masing-masing, menyaksikan dengan rasa simpati atau ketakutan. Gao Bao menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan bangga, jangan khawatir, nak, tidak ada yang berani macam-macam denganku di kota kumuh ini. Aku pasti akan menangkap anak itu. Anak kecil itu merasa orang-orang di sekitarnya takut pada ayahnya, dan dia sangat gembira. Ayah, mulai sekarang aku ingin menjadi bos di sini seperti ayah. Gao Bao menamparkan bagian belakang kepalanya. Kentut, kamu harus keluar dan melakukan karir besar di luar. Dan kamu harus lebih baik dari ayah. Ayah dan anak itu membayangkan masa depan cerah di tengah teriakan Qin Letian. Ye Yan melihat pemandangan ini ketika dia kembali dari berbelanja bahan makanan. Niat membunuh yang kuat langsung memenuhi hatinya. Saat ini anak laki-laki kecil itu memiliki mata yang tajam dan melihatnya sekilas. Itu dialah yang mengalahkanku. Gao Bao memandang Ye Yan. Sial, anak laki-laki cantik berani menyentuh anakku. Dia benar-benar mencari kematian. Wajah Ye Yan sedingin es. Dia menjatuhkan kantong plastik di tangannya dan berjalan ke arahnya. Gao Bao masih tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan melambaikan tangannya, patah kakinya untukku. Lagi pula kamu harus berlutut untuk meminta maaf kepada anakku. Ye Yan memandang orang-orang ini tanpa ekspresi, tidak pernah ada kebencian yang begitu kuat di hatinya. Ketika anak buahnya mendengar ini, mereka melemparkan Qin Letian yang memar ke samping dan berjalan mendekat dengan tangan terkepal. Pelacur macam apa yang berani macam-macam dengan kakak kita? Aku bahkan tidak ingin bertanya. Siapa yang memiliki keputusan akhir di wilayah ini? Jika kamu berani sombong di sini, kamu mempertaruhkan nyawamu. Saya menyarankan Anda untuk berlutut sendiri dan menyelamatkan saudara-saudara kita dari banyak masalah. Mereka mengutuk dan bersiap mengepung Ye Yan. Ye Yan tiba-tiba bergerak. Orang-orang ini hanya melihat sekilas sosok di depan mereka, dan tinju yang berat menimpa mereka. Patah tulang dan tendon. Di tengah semburan jeritan, beberapa anak buahnya terjatuh ke tanah sambil meratap kesakitan. Gao Bao terkejut. Keagungannya saat ini dicapai melalui pertarungan, dan dia pikir dia sangat pandai menjangkau.
Namun upaya Ye Yan untuk menjangkaunya membuatnya merasa takut. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah bekerja keras sepanjang tahun, dan mereka dipukul seperti karung rusak. Apakah ini manusia? Untuk menutupi rasa takut di hatinya, Gao Bao berteriak dengan liar, melingkarkan tangannya dan mengayunkannya ke arah Ye Yan dengan putus asa. Detik berikutnya, Ye Yan menendang dadanya, membuatnya terbang keluar dan tergeletak di tanah seperti katak. Gao Bao merasa seolah-olah organ dalamnya diaduk, dan dia tidak punya kekuatan lagi untuk berteriak kesakitan. Kakak, selamatkan hidupku. Kekejamannya hanya terbatas pada orang-orang di daerah kumuh, tapi dia langsung menyerah saat menghadapi Ye Yan. Ye Yan tidak berkata apa-apa, meraih kerah bajunya, mengangkatnya dari tanah, dan meninju dagunya. Seluruh tubuh Gao Bao terbalik, bintang bersinar di matanya, dan 2 gigi patah berdarah keluar dari mulutnya. Aku akan membunuhmu. Anak laki-laki kecil itu memasang ekspresi seram di wajahnya, memegang pisau yang dibawa secara diam-diam, dan bergegas ke Ye Yan untuk menikamnya. Ye Yan tidak bersimpati pada bocah kecil ini dan mengusirnya. Pisau itu juga terlepas dari tangannya dan terbang ke lokasi yang tidak diketahui. Setelah berurusan dengan yang lebih muda, dia berjalan ke arah Gao Bao. Dengan satu tendangan, dia meremukkan kepalanya yang kesulitan untuk diangkat. Kamu benar-benar tidak pantas hidup sebagai manusia, Ye Yan berkata dengan dingin. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti itu. Hanya ada 2 kata yang paling cocok untuk mereka. Sampah. Gao Bao biasanya memamerkan kekuatannya, tapi saat dia dalam bahaya, dia berperilaku lebih buruk lagi. Saudaraku, aku salah, tolong lepaskan aku tidak akan berani lagi. Wajahnya tersungkur ke tanah, dan dia berkata dengan samar. Entah kenapa, dia selalu merasa pemuda di hadapannya itu sangat ingin membunuhnya padahal dia bilang dia tidak pantas hidup. Ye Yan menarik napas dalam-dalam, meskipun dia berharap bisa menginjak-injak Gao Bao sampai mati. Ada banyak orang di sekitarnya yang mengawasi, dan dia akan mendapat masalah besar jika seseorang meninggal. Meskipun tidak ada yang terjadi padanya karena hubungannya dengan konsorsium Zhang, itu tidak layak untuk bajingan seperti itu. Ye Yan berhenti memperhatikannya dan berjalan cepat ke arah Qin Letian. Tidak apa-apa, jangan takut. Maaf, karena aku kembali terlambat, kamu menderita semua ini. Qin Letian memegang erat pakaian Ye Yan, matanya penuh ketakutan. Tapi dia tetap menggelengkan kepalanya, tanpa ada niat untuk mengeluh tentang Ye Yan. Saat ini, Gao Bao dan kelompoknya bangkit dan melarikan diri dengan kacau. Ye Yan tidak peduli pada mereka, membawa pulang Qin Letian. Anak itu sudah lapar dan kesakitan. Tenang saja kakak. Biarkan aku yang merawat lukamu terlebih dahulu. Ye Yan hanya membersihkan dan membalutnya, lalu menggunakan energi batinnya untuk menghilangkan memarnya. Bagaimanapun, Qin Letian berjiwa anak-anak, melihat pemandangan yang begitu ajaib, dia tidak lagi begitu takut. Saat Ye Yan bersiap mengambilkan makanan untuk anak itu, telepon berdering. Begitu dia mengangkatnya, suara tidak masuk akal Qin Fanglan datang dari dalam. Aku akan mengundang beberapa saudari ke rumahku malam ini, dimanapun kamu berada. Segera kembalilah dan bawakan aku teh dan air serta siapkan makanan. Biasanya, Ye Yan tidak ingin mendapat masalah, jadi dia setuju. Lagi pula, karena Xie Jing, dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di keluarga Xie. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa meninggalkan Qin Letian sendirian? Bu, ada yang harus kulakukan. Aku akan kembali lagi nanti. Ye Yan ingin menjelaskan situasinya. Tapi Qin Fanglan memotongnya dengan tidak sabar. Kamu hanyalah sampah. Bagaimana kamu bisa serius tentang apapun?
berhenti bicara omong kosong dan segera kembali. Bab 117 membingungkan benar dan salah. Yeyan menahan amarahnya dan berkata setenang mungkin. Aku benar-benar ada yang harus dilakukan. Ada seseorang di sini. Diam, jika keluarga kami tidak menghadiahimu makanan, kamu akan mati kelaparan. Keluargaku telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar kepadamu. Jadi kamu harus menjadi budak keluarga kami. Sekarang kamu bajingan kecil tanpa ayah dan bukan ibu, kan? Yeyan menutup telepon tanpa ekspresi, dan teriakan panik Qin Fanglan tiba-tiba berhenti. Dia bisa saja bersabar, tapi dia bukannya tanpa batasan. Saudaraku, kamu baik-baik saja, kenapa kamu tidak pergi dulu? Aku bisa menjaga diriku sendiri, kata Qin Letian dengan bijaksana. Yeyan menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi santai. Tidak apa-apa, kakak akan memasak untukmu. Saat ini, di rumah Xie. Qin Fanglan membanting telepon ke tanah dan berteriak dengan marah. Dia menutup teleponku, beraninya pecundang ini menutup teleponku. Bibi Liu datang. Nyonya, jangan marah, dia menasihati dengan hati-hati. Saya meminta Xiao Ye untuk membantu mengantarkan makanan untuk putra saya. Dia tidak ingin Yeyan dimarahi oleh Qin Fanglan. Qin Fanglan perlahan menoleh dan menatapnya dengan dingin. Apa katamu? Aku, Bibi Liu merasakan firasat buruk di hatinya. Kamu, seorang pelayan, berani menyuruh orang lain berkeliling di rumah ini? Bibi Liu terkejut dan segera menjelaskan. Tidak, itu karena anak saya sakit. Saya meminta izin dari Anda, tetapi Anda tidak setuju, jadi saya. Qin Fanglan tersenyum, ekspresinya semakin jelek. Jadi, ini masih salahku, kan? Bibi Liu melambaikan tangannya ketakutan. Tidak, saya serius. Hah, dua tamparan keras membatalkan penjelasan Bibi Liu. Jika kamu berani membalas, aku akan menghajarmu sampai mati, jalang. Qin Fanglan mengutuk dengan marah. Wajah Bibi Liu membengkak dengan cepat, seluruh tubuhnya kabur, dan bahkan sudut mulutnya agak merah. Keluarga kami akan segera menjadi portal teratas di Tanglin, jadi kami harus memiliki aturan portal teratas. Anda adalah pelayan keluarga kami, ingat identitas Anda sendiri. Jika tidak, keluar dari sini. Banyak orang yang ingin melakukannya, datanglah ke rumahmu. Layani aku. Qin Fanglan mengutuk dengan marah. Ya, Bu. Bibi Liu menahan air matanya dan menjawab dengan alis rendah. Tidak mungkin, dia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, dan dia tidak bisa menanggung konsekuensi menyinggung Qin Fanglan. Bahkan jika keluarga Xie hanyalah keluarga kelas 3, tetap saja tidak ada duanya untuk orang seperti dia. Apa yang terjadi? Xie Chengqian mendengar suara itu dan keluar untuk melihatnya. Bukan apa-apa, Bibi Liu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku akan memberinya beberapa patah kata, kata Qin Fanglan dengan marah. Xie Chengqian tidak bodoh, tentu saja dia tahu tidak sesederhana itu. Namun, ketika dia melihat suasana hati Qin Fanglan sedang buruk, dia tidak berani berkata lebih banyak karena takut marah. Di malam hari, Xie Jing kembali. Qin Fanglan melangkah maju untuk menyambutnya dan berkata dengan tidak sabar. Xiao Jing, hari ini kamu harus mengusir Yeyan dari rumah kami. Xie Jing menjalani hari yang sibuk dan sangat lelah. Ketika Qin Fanglan mengatakan ini, dia merasa lemah. Bu, ada apa denganmu? Qin Fanglan mendengar ketidaksabaran dalam nada suara putrinya dan melotot. Ada apa? Aku ibumu, di keluarga ini. Aku yang mengambil keputusan akhir. Aku memintamu membuang sampah itu, dan kamu yang memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Xie Jing mencubit alisnya. Pasti ada alasannya. Dia bertanya dengan nada tenang, mencoba yang terbaik. Alasannya? Haha. Aku lihat Yeyan sekarang semakin sombong,
dan dia mempelajarinya darimu. Kata Qin Fanglan dengan tidak masuk akal. Xie Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu bertengkar lagi dengan seseorang di luar? Lalu ketika kamu kembali kamu tidak menyukai Ye Yan, jadi dia yang melampiaskannya. Qin Fanglan melakukan ini sepanjang waktu sebelumnya. Qin Fanglan sangat marah. Oke, kamu ingin melindungi pecundang itu. Kamu bahkan tidak peduli dengan ibumu sendiri, kan? Xie Jing mendengar apa yang dia katakan dengan sangat serius dan bertanya dengan serius. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Fanglan segera menceritakan kisahnya dengan lebih detail. Di dalam mulutnya, Ye Yan tidak bermaksud untuk menjelaskan sama sekali, tapi bersikap buruk dan mengabaikannya dengan nada yang sangat tidak sabar. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Kata Xie Jing. Qin Fanglan cemas. Apakah Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Xie Jing terdiam sejenak. Entah kenapa, setelah mendengar kata-kata ibunya, reaksi pertamanya adalah Ye Yan tidak akan melakukan hal ini. Tapi kemudian aku memikirkannya. Setelah Ye Yan berhubungan dengan keluarga Wen, dia selalu mengira dia punya pendukung dan bahkan berani menentang neneknya. Xie Jing tahu bagaimana ibunya memperlakukan Ye Yan. Sangat mungkin Ye Yan tidak tahan dan meledak. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu, aku akan berbicara dengannya." "Apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang padamu untuk segera mengusirnya." Qin Fanglan tidak puas dengan sikap putrinya, apalagi hasilnya. Sedikit kejengkelan muncul di antara alis Xie Jing. Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan. Anda tidak perlu khawatir lagi. Setelah mengatakan itu, dia tidak akan berdebat dengan Qin Fanglan lagi, jadi dia bangkit dan berjalan ke kamarnya. Saat ini, Bibi Liu, yang sedang bekerja di dapur, meletakkan barang-barang di tangannya, ragu-ragu, dan berjalan keluar. Sedikit, saat dia hendak memanggil Xie Jing, sesosok tubuh melintas di depannya. Itu Qin Fanglan. Ketika dia melihat Bibi Liu, jantungnya berdetak kencang. Dia mengabaikan Xie Jing dan segera berhenti di depan Bibi Liu, menatapnya dengan tajam. Bibi Liu dikejutkan olehnya. Tatapan Qin Fanglan begitu mengontrol hingga tubuhnya membeku dan dia tidak berani bergerak. Ketika Xie Jing memasuki kamar dan menutup pintu, Qin Fanglan menarik napas, menatap Bibi Liu dengan dingin dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Saya akan menjelaskannya kepada Nona Xie, Tuan Ye." Qin Fanglan menyelanya dengan tamparan backhand lainnya. "Kamu pikir kamu ini siapa? Giliranmu untuk menjelaskan, keluar." Bibi Liu menutupi wajahnya, menahan air mata, tidak berani berbicara, dan pergi dengan kepala menunduk. Qin Fanglan menatap punggungnya dengan mata tidak yakin, selalu merasa tidak nyaman. Kesempatan besar untuk mengusir Ye Yan tidak bisa dirusak oleh seorang pelayan. "Berhenti," katanya dingin. Bibi Liu gemetar dan berhenti. Aku menyuruhmu keluar dari sini. Kamu tidak perlu kembali lagi. Apakah kamu mengerti? "Tidak, Bu, tolong, anakku sakit dan aku butuh pekerjaan ini." Bibi Liu hampir pingsan, kakinya melemah dan dia terjatuh. Qin Fanglan tidak menunjukkan simpati sama sekali, dan mengancamnya, "Jika kamu tidak pergi, saya akan meminta penjaga keamanan untuk menyeretmu pergi dan membawamu ke kantor polisi." Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura menelepon. Bibi Liu tidak punya pilihan. Jika dia tertangkap, putranya akan diabaikan sepenuhnya. "Aku tidak punya pilihan selain menyeka air mataku, mengemasi barang-barangku, dan pergi." Qin Fanglan tidak merasa bersalah sama sekali. Sebaliknya, dia meludah dengan kasar, tulang berdarah. Tepat pada waktunya, singkirkan sampah itu dan gantikan dia dengan pelayan yang setuju dengan statusnya. Bab 118 Konfrontasi Kota Gubuk.
Jika sesuatu seperti keamanan tinggi muncul, Ye Yan pasti tidak bisa meninggalkan Qin Letian di sini. Selain itu, jika ingin menyembuhkan kaki anak ini juga memerlukan lingkungan yang lebih baik. Xiao Tian, apakah kamu ingin mencari tempat tinggal lain? Ye Yan berjongkok di depan kursi roda dan berkata dengan lembut. Mata anak laki-laki itu berbinar. Siapa yang mau tinggal di kota kumuh seperti ini jika tidak ada pilihan lain? Ye Yan tersenyum lalu berdiri dan memanggil Bibi Liu. Tidak ada yang menjawab. Mungkin dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ye Yan merenung sejenak, lalu dia harus membereskan anak itu terlebih dahulu. Xiao Tian, kakak akan membawamu ke suatu tempat dan meminta ibumu datang mencarimu sepulang kerja, oke? Qin Letian mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia sudah memiliki kepercayaan khusus pada kakak laki-laki yang menyelamatkannya dari pengganggu dan membuatkannya makanan lezat. Ye Yan sudah mempunyai ide kemana harus membawa Qin Letian. Ye Yan hanya mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama bocah itu. Setelah berjuang lebih dari 1 jam, mereka sampai di sebuah klinik swasta. Sudah ada seseorang yang menunggu di depan pintu. Tuan Ye, lama tidak bertemu. Akhirnya Anda menghubungi saya. Li Mingcheng melihat Ye Yan dan menghampirinya dan berkata dengan antusias. Tempat Ye Yan menempatkan Qin Letian adalah klinik Li Mingcheng, dokter yang pernah mengunjungi keluarga Xie sebelumnya. Dokter Li, mohon maaf, Ye Yan berkata dengan sopan. Klinik Li Mingcheng tidak besar, dan tidak ada staf medis lain kecuali dia. Aula depan adalah apotek dan meja konsultasi, dan halaman belakang adalah gudang dan tempat tinggal. Dikatakan sebagai klinik, namun nyatanya lebih mirip ruang pengobatan. Saat menempatkan Qin Letian, Li Mingcheng melihat kaki anak itu. Dia menarik Ye Yan ke samping dan merendahkan suaranya. Tuan Ye, apakah Anda ingin mengirim anak itu ke rumah sakit untuk diperiksa terlebih dahulu? Setelah jeda, Li Mingcheng takut dia akan salah paham, jadi dia segera menjelaskan. Saya tidak takut akan masalah, tapi saya hanya bisa membantunya merawat dan memulihkan tubuhnya. Jika dia ingin disembuhkan, saya khawatir dia membutuhkan peralatan yang lebih profesional dan canggih. Dia mengatakannya dengan lebih bijaksana, karena menurutnya, kaki Qin Letian tidak mungkin bisa disembuhkan. Ye Yan menggeleng, tidak apa-apa, Dr. Li, kamu hanya perlu merawat anak ini dengan baik, sisanya aku yang akan mengurusnya. Dia sudah punya rencana perawatan, tapi Bibi Liu selalu harus menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi dia mempercayakan Qin Letian kepada Li Mingcheng terlebih dahulu. Terlebih lagi, keterampilan medis dan karakter Li Mingcheng sama-sama bagus. Dengan dia merawat bocah itu, Ye Yan merasa nyaman. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Li Mingcheng tidak mengatakan apapun. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Ye Yan. Bagaimanapun, sebagai seorang dokter, dia tahu betul tingkat keterampilan medis yang ditunjukkan Ye Yan hari itu. Setelah menyelesaikan urusan dengan Qin Letian, Ye Yan melihat bahwa Bibi Liu sudah hampir pulang kerja dan menelepon lagi. Kali ini berhasil, Xiao Ye. Suara Bibi Liu sedikit teredam. Apa yang terjadi? Ye Yan merasa nada bicaranya salah. Aku dipecat oleh istriku. Ketika Ye Yan mendengarnya, dia mengerutkan keningnya. Kenapa begini? Bibi Liu menceritakan kisah itu lagi. Aku mengerti. Bibi Liu, jangan pergi dulu. Aku akan segera kembali. Setelah Ye Yan selesai berbicara, dia menutup telepon. Wajahnya sangat dingin. Biasanya Qin Fanglan akan bertindak dalam hal-hal sepele, tapi Ye Yan bisa mengabaikannya. Tapi kali ini, dia bertindak terlalu jauh. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Li Mingcheng dan Qin Letian, Ye Yan bergegas pulang. Bibi Liu berdiri di bawah. Wajahnya merah dan bengkak penuh air mata.
orang-orang yang lewat memandangnya dan merasa kasihan. Rasa dingin muncul di mata Yeyan. Ayo pergi, dia membawanya ke atas tanpa berkata apa-apa. Begitu dia memasuki rumah, Qin Fanglan, yang telah menunggu lama, melompat dan berteriak. Kamu pecundang, kamu masih berani untuk kembali, keluar dari sini. Kemudian, dia melihat bibi Liu meringkuk di belakang Yeyan, dan jantungnya berdetak kencang. Tanpa menunggu reaksi Qin Fanglan, Xie Jing keluar dari ruang belakang. Ibu bilang kamu sangat kasar padanya dan menutup teleponnya. Apakah ini benar? Aku menutup teleponnya karena aku sedang sibuk saat itu. Xie Jing mengerutkan kening. Ibu adalah seorang penatua. Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat melakukan ini. Kamu harus meminta maaf terlebih dahulu. Idenya adalah menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan menyelesaikannya. Tidak, aku tidak setuju. Hari ini aku benar-benar tidak bisa mentolerir pemborosan ini. Sebelum Yeyan dapat berbicara, Qin Fanglan sudah melompat dan berteriak. Yeyan menatapnya dengan dingin dan membiarkan bibi Liu keluar. 4 tamparan Qin Fanglan sangat keras. Kedua sisi wajah bibi Liu memerah dan bengkak. Apa yang terjadi? Dia terkejut. Xie Jing bukan Qin Fanglan. Dia masih memiliki perasaan terhadap bibi Liu. Sebaiknya kamu bertanya pada ibumu, Yeyan berkata dengan enteng. Bu, nada suara Xie Jing penuh dengan pertanyaan. Qin Fanglan berkata dengan ekspresi yang agak tidak wajar. Apa yang terjadi? Itu hanya seorang pelayan. Aku bahkan tidak menyadarinya. Bu, bibi Liu telah bekerja di keluarga kami selama lebih dari 10 tahun. Jika dia dipukuli, dia harus bertanya. Xie Jing mengerutkan kening. Sikap ibunya jelas menyembunyikan sesuatu. Qin Fanglan tiba-tiba menjadi marah. Mana yang lebih penting, urusanku atau urusan pelayan ini? Aku ibumu, aku dipermalukan oleh pecundang ini. Saat ini, Yeyan tersenyum dingin. Jika kamu tidak memberitahuku, biarkan aku memberitahumu. Segera, dia menceritakan apa yang terjadi. Xie Jing memandang ibunya dengan tidak percaya. Bu, lelucon apa ini? Apakah kamu menamparkan wajah bibi Liu? Apakah kamu akan mengusirnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan tentang pecundang ini? Qin Fanglan menatap dan menolak mengakuinya. Dan apa maksudmu? Apakah kamu menanyaiku satu persatu? Aku hanya ingin membereskan semuanya, kata Xie Jing. Jelaskan, biar ku beritahu, Yeyan adalah serigala bermata putih yang mencoba mencuri segalanya dari orang lain. Dia berkolusi dengan bibi Liu, perempuan jalang, dan mereka berdua menjebakku. Itu saja. Yeyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai. Qin Fanglan ini hanya berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Setelah mendengar ini, Xie Jing melihat ekspresi tegas Yeyan, dan melihat sekilas rasa bersalah di wajah ibunya, dan hatinya tenggelam. Ayah seharusnya ada di rumah saat itu. Apakah luka bibi Liu disebabkan oleh ibuku? Saat itu, Xie Chengqian keluar dan dia bertanya. Katakan padaku, apakah aku memukulmu? Qin Fanglan menatapnya tajam dengan wajah cemberut. Xie Chengqian memandang istrinya dan hatinya bergetar. Aku tidak mendengar apapun, seharusnya tidak. Dia berkata dengan suara rendah, tidak berani menghadapi Qin Fanglan. Qin Fanglan bangga. Lihat, ayahmu telah mengatakan ini, dan apalagi yang ingin dia lakukan. Xie Jing tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ada yang salah dengan sikap ayahnya? Tapi sekarang masalahnya telah mencapai titik ini. Jika kita benar-benar menggalinya, saya khawatir Qin Fanglan pada akhirnya akan merasa malu. Dia sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah ibunya, dan Xie Jing tidak tega melakukannya. Bab 119 beri dia kesempatan, tapi Yeyan sama sekali tidak mempunyai beban seperti itu.
Kamu tidak mengakuinya, mudah saja. Panggil saja polisi dan periksa sidik jari di wajah Bibi Liu, dan kamu akan tahu siapa yang memukulnya. Setelah dia selesai berbicara, Xie Jing tidak bisa menahan cemberut. Ini ibunya, Ye Yan sebenarnya ingin memanggil polisi. Ye Yan, apa yang kamu lakukan? Ini ibumu juga, kata Xie Chengqian dengan marah. Ye Yan meliriknya tanpa ekspresi. Saya hanya ingin keadilan. Karena Anda telah melakukan kesalahan, Anda harus mengakuinya. Ketika Qin Fanglan mendengar bahwa polisi akan dipanggil, dia langsung menjadi cemas. Jika polisi datang, saya tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa saya menabrak seseorang, dan jika menyebar, saya akan malu. Dia mulai menangis, aduh, dan sambil menangis, dia duduk di tanah dan menepuk tanah di depannya. Dunia macam apa ini? Serigala bermata putih ini memakan milikku, dan akhirnya ingin polisi menangkapku. Bagaimana aku bisa menjalani hidupku seperti ini? Aku tidak bisa bertahan hidup. Tapi Ye Yan tidak bergeming, entah kamu angkat bicara atau panggil polisi. Dia memandang Qin Fanglan dengan sentuhan sarkasme. Wanita tua itu pasti sudah tahu tentang masalah ini saat itu. Bagaimana dia akan menghadapimu, orang yang telah mempermalukan keluarga Xie? Qin Fanglan menggigil dan ekspresinya berubah. Lalu, dia terlihat seperti bajingan. Ya, aku memukul perempuan jalang itu. Ada apa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apakah kamu masih berani memukulku? Xie Jing merasa dia bosan. Apa yang sedang dilakukan ibunya? Dan Ye Yan, karena tidak mau membiarkan semuanya menjadi seperti ini. Oke, berhentilah menangis, Xie Jing berkata kepada Qin Fanglan, lalu menatap Ye Yan. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kejadian ini membuatnya sangat tidak sabar. Biarkan ibu meminta maaf pada Bibi Liu, kata Ye Yan tegas. Bah, minta maaf. Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan meminta maaf, teriak Qin Fanglan. Dia menatap Ye Yan dengan tajam, karena sampah inilah dia berakhir dalam situasi yang memalukan. Kamu tidak tahu berterima kasih. Jika aku tahu aku punya anjing, aku tidak akan memeliharamu. Nada suara Qin Fanglan penuh kebencian. Xie Jing tidak tahan lagi mendengarkan. Sudah cukup, Bu. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh memukul Bibi Liu. Qin Fanglan melipat tangannya di dada, tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Tidak masalah apakah itu harus dilakukan atau tidak. Jika ada pelayan yang memukulmu, kamu tetap harus menuruti ibumu dan memintanya untuk membalas pukulanmu. Xie Jing marah dan tidak berdaya. Qin Fanglan duduk dengan bangga di sofa dan menyilangkan kaki. Selama dia bertingkah, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang bisa melakukan apapun padanya. Selalu seperti ini, tetapi Qin Fanglan memandang Ye Yan dan wajahnya menjadi gelap. Dia sangat malu hari ini karena sampah ini, dia tidak boleh diampuni. Sudah kubilang, hari ini si sampah dan lelaki kelas bawah ini keluar dari rumah ini bersama-sama, atau aku pergi, pilih salah satu. Qin Fanglan menunjuk ke arah Ye Yan dan berkata dengan tegas. Bibi Liu tampak sedih, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah kembali. Namun, Ye Yan menunjukkan cibiran, jadi, setelah kamu melakukan ini, kamu sebenarnya ingin mengusirku, kan? Dia telah melihat melalui Qin Fanglan. Ketika Xie Jing mendengar apa yang dia katakan, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti. Bu, kamu hanya main-main. Dia menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Apakah aku bercanda? Izinkan aku bertanya. Apakah kamu akan memilih ibumu dan aku, atau pecundang itu? Xie Jing mencubit alisnya dengan kesal, dan matanya tertuju pada Ye Yan. Ye Yan, bagaimanapun juga ibuku adalah kakakmu.
jadi minta maaf saja dan biarkan masalah ini berlalu. Sedangkan Bibi Liu, aku akan memberinya gaji 1 tahun lagi. Dia akhirnya memutuskan untuk memihak Qin Fanglan. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandungnya. Xie Chengqian juga berkata dari samping, mohon maaf, Ye Yan, jangan lupakan identitasmu. Kamu hanyalah menantu dari rumah ke rumah. Tapi Qin Fanglan berhenti, menunjuk ke hidung Ye Yan dan berteriak, saya tidak peduli dengan permintaan maaf pecundang ini, saya ingin dia keluar. Apakah Anda mengerti? Xie Jing hendak mengatakan sesuatu lagi ketika dia tiba-tiba mendengar Ye Yan mencibir. Dia mengucapkan kata demi kata, jika itu masalahnya, maka saya akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Dari belakang, suara kemenangan Qin Fanglan terdengar. Kamu harus keluar dari sini, pecundang, tidak ada tempat bagimu di keluarga ini, jangan kembali lagi nanti. Ye Yan turun ke bawah dan merasakan ada udara yang menumpuk di dadanya. Tidak peduli seberapa sabarnya Anda tidak dapat menahan penghinaan yang tidak masuk akal tersebut. Saya benar-benar minta maaf, sayalah yang telah menyusahkan Anda, Bibi Liu berkata dengan nada meminta maaf. Jika saya tidak meminta Anda untuk menemukan putra saya, Nyonya, dia tidak akan marah kepada Anda. Ye Yan menggelengkan kepalanya, itu bukan salahmu, dia hanya menggunakan topik itu untuk mengekspresikan dirinya. Setelah jeda, dia berkata, Bibi Liu, kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaan saya. Ye Yan, hentikan, sebelum dia selesai berbicara. Sebuah suara memanggilnya. Xie Jing lah yang mengusirnya. Kenapa, kamu masih ingin memaksaku kembali dan meminta maaf? Ye Yan berkata sinis. Wajah Xie Jing menjadi gelap, tapi dia tidak kehilangan kesabaran, tapi berkata dengan dingin. Apa yang kamu coba lakukan denganku di sini? Jika kamu meninggalkan keluarga Xie, kemana lagi kamu bisa pergi? Bagaimana kamu bisa mencari nafkah? Segera kembali padaku dan minta maaf pada ibuku. Meski masalah ini sudah selesai, Bibi Liu bisa terus bekerja di rumah. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu masih belum mengerti. Aku tidak salah dalam hal ini. Kenapa aku harus minta maaf? Dan siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya tempat tujuan dan tidak ada cara untuk hidup? Xie Jing tiba-tiba merasa marah. Dia bahkan datang membantunya mundur. Apakah itu hanya keterampilan medismu yang lebih rendah, atau hanya beberapa koneksi yang kamu dapatkan karena keberuntungan? Ye Yan menatapnya dalam-dalam. Dari awal sampai akhir, kamu tidak percaya sama sekali, kan? Tidak peduli apa yang aku lakukan atau katakan. Wajah cantik Xie Jing sedikit berubah warna. Aku akan pindah supaya seluruh keluargamu tidak bisa melihatku. Rasanya seperti hilang dari pandangan dan hilang ingatan. Bukankah itu bagus, kata Ye Yan. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Aku tahu kamu hanya sedang bangga. Tapi jangan lupa bahwa kamu adalah menantu kami, jadi kamu harus menghormati ibuku. Setelah Xie Jing selesai berbicara, suasana menjadi sangat menyedihkan untuk sesaat. Ye Yan memandangnya tanpa ekspresi. Xiao Ye, Xiao Xie, tolong berhenti berdebat. Bibi Liu melihat suasananya tidak tepat dan buru-buru datang untuk membujuknya. Xie Jing mengerutkan bibirnya, merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Selama beberapa hari ini, Ye Yan juga sedikit membantunya. Meskipun dia sering menggunakan cara-cara yang tidak dia setujui, dia jauh lebih baik daripada orang yang tidak berguna sebelumnya. Oleh karena itu, Xie Jing memutuskan untuk memberinya kesempatan. Bab 120 mengobati Qin Letian. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ye Yan, kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Tidak baik kalau kamu begitu marah, itu hanya permintaan maaf. Beri ibuku mundur agar aku bisa membujuknya.
Ye Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Ku bilang, aku benar, lupakan saja, mungkin martabat dan perasaanku tidak penting di hatimu. Xie Jing sedikit kesal. Apakah kamu sudah selesai atau belum? Tidak masalah apa yang kamu bicarakan. Kalau dilihat dari situasi ini, kalau aku kembali, ibumu akan terus membuat masalah, jadi sebaiknya aku keluar dulu. Kalau ke depannya, kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Sebelum Xie Jing bisa mengatakan hal lain, dia ditarik ke samping. Kamu masih kehabisan tenaga untuk mengejarnya. Siapa dia? Kalau kamu ingin keluar, suruh dia keluar. Qin Fanglan bersedia membiarkan Xie Jing datang mencari Ye Yan, jadi dia juga mengusirnya. Untuk orang buangan sepertimu, jika kamu meninggalkan rumah kami, apalagi tempat tinggalmu, kamu bahkan tidak akan bisa makan. Aku ingin melihat kapan kamu akan mati kelaparan. Ye Yan memandangnya dan berkata dengan dingin, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Wajah Qin Fanglan penuh dengan sarkasme, jika saatnya tiba, jangan datang untuk memohon padaku. Ye Yan terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya dan berbalik untuk pergi. Xie Jing melihat ke belakang, merasa sedikit tidak nyaman karena suatu alasan, seolah ada sesuatu di luar kendalinya. Tapi melihat Qin Fanglan yang menonton dengan penuh semangat di sebelahnya, dia hanya bisa berhenti berbicara. Ketika Ye Yan pergi, Qin Fanglan berkata dengan wajah segar. Pecundang ini akhirnya pergi, Xiao Jing, langkah selanjutnya adalah mencari waktu untuk menceraikannya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Entah kenapa, Xie Jing secara naluriah merasa jijik ketika mendengar kata perceraian. Xiao Jing, bukankah kamu sudah cukup tertunda oleh pecundang ini? Kemudian, dia memandang Xie Jing dengan ekspresi tulus. Xiao Jing, fakta bahwa kamu bisa mendapatkan pinjaman sebesar 3 miliar yuan kali ini membuktikan bahwa kamu sangat penting bagi bos besar di balik layar. Saya pikir itu karena ada begitu banyak pecundang dalam keluarga sehingga mereka memilih untuk mengambil tindakan diam-diam. Kami menyingkirkan pecundang ini, dan bos besar melihatnya. Dia mungkin akan segera muncul di hadapan Anda, dan keluarga kami akan makmur saat itu. Saat dia berbicara, mata Qin Fanglan bersinar, seolah dia akan menjadi master di detik berikutnya. Wajah Xie Jing gelap seperti air, dan dia berbalik dan berjalan pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Fanglan juga tidak peduli. Kali ini, dia secara tidak sengaja mengusir sampah Ye Yan, yang cukup untuk memuaskannya untuk sementara waktu. Sedangkan untuk putri saya yakin ketika bos 3 miliar muncul di hadapannya, dia secara alami akan berubah pikiran. Setelah meninggalkan komunitas Xie Jing, Ye Yan membawa Bibi Liu ke ruang pengobatan Li Mingjeng. Qin Letian sudah tertidur. Melihat wajah putranya yang tertidur, Bibi Liu menitikkan air mata. Saya kasihan pada anak ini dan membuatnya sangat menderita. Li Mingjeng juga memandang anak itu dengan sedih, tapi dia hanya bisa menghela nafas. Namun, Ye Yan memberi isyarat, menyuruh kedua orang itu untuk mengikutinya keluar agar tidak membangunkan anak itu. Bibi Liu, saya bisa merawat kaki Xiao Tian, dia berkata langsung tanpa bersikap sok. Bibi Liu tercengang, Li Mingjeng juga tercengang. Tuan Ye, penyakit alami seperti ini sangat sulit diobati, bahkan beberapa rumah sakit besar mungkin tidak memiliki metode yang baik. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyembuhkannya? Dia tidak bermaksud meremehkannya, tapi dia sangat terkejut. Ye Yan tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya menatap Bibi Liu. Jika kamu percaya padaku, maka aku pasti akan membuat Xiao Tian berdiri. Wajah Bibi Liu yang lapuk menunjukkan campuran keterkejutan, kegembiraan, keraguan, ketidakpercayaan, dan emosi kompleks lainnya. Xiao Ye,
Apakah kamu bercanda? Saya telah mengunjungi banyak rumah sakit karena penyakit Xiao Tian. Mereka semua mengatakan bahwa anak itu harus duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Dia juga perlu minum obat secara teratur untuk memastikan penyakitnya tidak menjadi lebih buruk. Ye Yan tersenyum. Dr. Li, Anda tidak keberatan jika saya meminjamkan rumah sakit Anda untuk sementara waktu, katanya. Li Mingcheng mengangguk tanpa sadar. Saya tidak keberatan. Tapi, Tuan Ye, apakah Anda yakin tidak bercanda? Kali ini, Ye Yan tidak menjawab, tapi matanya menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Penyakit Qin Letian jauh lebih rendah daripada penyakit Zhang Chuxue. Mereka membawa Qin Letian ke tempat tidur di rumah sakit dan membaringkannya. Anak laki-laki itu sudah bangun dan menatap Ye Yan dengan penuh harap dan sedikit ketakutan. Saudaraku, bisakah kamu membuatku berjalan? Ye Yan menepuk kepalanya dengan lembut. Jangan khawatir, pejamkan matamu, sebentar lagi akan baik-baik saja. Dia mengeluarkan jarum filiform di tubuhnya, mendisinfeksinya, dan menggulung celana Qin Letian. Dua paha kering, seperti lilin, seperti tulang terlihat. Wajah Ye Yan tidak berubah sama sekali. Kondisi Qin Letian tampak serius. Namun sebenarnya penyumbatan meridian di kakinya dan penyumbatan qi dan darah. Meski sulit diobati dengan pengobatan modern, penyakit ini bukanlah penyakit mematikan bagi Ye Yan yang memiliki energi dalam. Sebaliknya, permasalahan lain akibat cacat bertahun-tahunlah yang perlu ditangani dengan baik. Pertama, gunakan akupuntur Wuyunsing untuk meluruskan 3 meridian yang di kaki Qin Letian. Lalu gunakan akupuntur Niyuan 13 untuk meluruskan 3 meridian Yin. Saat energi batin menembus tubuh anak laki-laki itu, sentuhan darah perlahan-lahan muncul di kedua pahanya yang seperti tulang. Saudaraku, kakiku sangat gatal. Qin Letian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bibi Liu tiba-tiba menutup mulutnya. Dia tahu bahwa kaki anaknya sudah tidak terasa lagi beberapa tahun yang lalu. Li Mingcheng sudah tertarik dengan teknik akupuntur yang digunakan oleh Ye Yan, dan dia menatap kosong seperti sepotong kayu. Begitu, apa yang Tuan Ye gunakan terakhir kali seharusnya adalah akupuntur. Tapi, gunakan jarimu sebagai pengganti jarum filiform. Apakah ini benar-benar mungkin dilakukan secara manusiawi? Dia bergumam. Setengah jam kemudian, ketika jarum terakhir Ye Yan jatuh, dia berhenti, mengeluarkan pisau yang sudah disterilkan, dan membuat sayatan kecil di telapak kaki Qin Letian. Lalu, tangannya memijat lembut kakinya. Aliran darah hitam mengalir keluar dan mengalir ke baskom yang telah disiapkan sebelumnya. Baru setelah darahnya memerah, Ye Yan berhenti dan menghentikan pendarahan Qin Letian. Bagaimana perasaanmu sekarang? Dia bertanya. Wajah anak laki-laki itu memerah, kakiku panas dan gatal. Ini sangat tidak nyaman. Saat dia mengatakan itu, di mata Bibi Liu dan Li Mingcheng yang terkejut, kaki Qin Letian perlahan menendang beberapa kali. Dokter yang ajaib, Bibi Liu menekuk kakinya dan berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Selama bertahun-tahun, ia menghabiskan seluruh tabungannya dan mengunjungi berbagai rumah sakit, namun hasil yang didapatnya semakin menyedihkan. Alasan mengapa dia setuju membiarkan Ye Yan merawat kaki Qin Letian hari ini adalah karena memang tidak ada cara lain. Siapa tahu, keajaiban benar-benar terjadi, Xiao Ye. Tidak, dermawan, terima kasih. Bibi Liu tidak berpendidikan dan tidak bisa mengetahui banyak trik, jadi dia hanya bisa bersujud lagi dan lagi. Bersambung.